penilaian proyek ini dari awal. Saya ke Pak Agus, karena Pak Agus saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara. Karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau petikan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Anda... Tidak ada tender, Mbak, tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam penunjukan langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Ya mana kuat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya gak lupa. Terus rubah ya, nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana ke depannya? Udah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau uang KAI nggak akan bisa. Nah karena Danantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar, jangan APBN. Saya setuju itu.
Oke, ada opsi lain Pak Agus mengajukan restrukturisasi utang pada Cina, ini realistis atau tidak menurut Anda? Kan sudah dibahas ketika kosoperan. Sekarang mau restrukturisasi ya bisa, mau dibahas itu aja kalau lunak tuh 80 tahun lebih kalau saya tidak salah. Mau direstrukturisasi sampai 100-200 tahun. Itu aja. Oke, Pak Antoni, kalau menurut Anda realistisnya seperti apa ini kemudian penyelesaian utang? Ini menarik tadi yang statement dari Pak Agus, bahwa di sini ada Presiden memaksakan kehendak untuk melaksanakan proyek ini meskipun sudah diingatkan bahwa proyek ini seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan tidak ada tender. Bahkan tidak ada tender. Karena langsung penunjukan oleh Cina karena uangnya kan besar. Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya harus ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki. Kenapa ini tidak ada tender dan seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan. Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama ini perjanjian dengan JICA itu pakai G2G sekian, cuman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada Cina. Itu jadi memang tidak ada tender. Ini program kerjasama bilateral tadi. Iya, oke, itu menarik. Jadi, nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki.